1 Samuel 6 ayat 1 sampai 21, demikian firman Tuhan. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami, bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu." Sesudah itu bertanyalah mereka, "Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya?" Jawab mereka, "Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas, sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu, dan daripada tanahmu, tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati, sama seperti orang Mesir dan Fir'aun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya. Dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet Semes, melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet Semes. Orang-orang Bet Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu, dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu.
lalu menaruhnya di atas batu besar itu, dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dari Ekron 1. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin, kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya. Dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua orang Bet-Semes itu adalah saksi sampai hari ini. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Demikian. Dari Ibrani 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa yang setelah disucikan, sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosanya, akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa. Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan.
Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian firman Allah. Haleluya, luar biasa. Terima kasih semuanya ya. Saya baru jalanan pulang. Punya saya udah di pin on ya, udah di spotlight ya. Oke. Saudara, hari-hari ini kita sedang bikin project Eropa ya, saudara ya, project Eropa. At any cost ya, saya mau jangkau jiwa-jiwa orang-orang Belanda. Nggak mudah, semua gagal saudara. Semua orang Indonesia masuk Eropa, masuk Belanda gagal. Belum ada yang sukses. Ya, punya jemaat nanti 50, 100 terus bubar saudara. Ya, bubar terus berantem sendiri, pendeta-pendetanya tengkar sendiri, kelahi sendiri.
ya intrik-intrik apa segala macam, saling fitnah, terus bubar masing-masing, akhirnya semua kaitan. Orang-orang Belandanya sendiri mereka capek ya saudara ya, mereka berusaha penginjilan ini itu, aduh setengah mati saya. Makanya saya bilang at any cost, ya Tuhan sudah bawa ke sini, saya membawa wahyu dari Tuhan, ya saya membawa visi dari Tuhan. Saya bilang saya masuk Eropa dengan 100 US dollar saudara ya, hanya 100 US saya pegang. Saya cuma bawa satu koper, satu bag, ya satu tas punggung ya, sama buku khilafah terakhir itu 200 pieces ya buat bertahan hidup. Wah, saya bawa sleeping bag juga, tapi bersyukur sama Tuhan ya, kami nggak pernah jadi gembel ya, sampai hari ini kita lanjutkan dengan luar biasa ya. Nah, bentar ya, ini nggak enak banget posisinya ya. Ini apa dikasih samping. Nah, maka dari itu saudara, ketika banyak pendeta-pendeta Indonesia dia datang kemari, kita akan membangkitkan Eropa yang tidur. Lalu mereka khotbahnya di gereja-gereja Indonesia, lalu mereka menjangkau orang-orang Indonesia, saudara ya. Saya bilang, waduh, kamu membangkitkan Eropa yang tidur, kamu bahasanya orang Eropanya aja kamu nggak bisa, ya kan? Lalu ada orang-orang yang memang dari lahir sudah di sini menjadi gembala, tetapi ada yang dijangkau juga orang-orang Indonesia. Nah, saya belajar komit ya dengan bahasa Inggris, bahasa Belanda ya, karena saya bisa bahasa Jerman juga tentunya ya, walaupun karena saya tidak tinggal di Jerman jadi ya terbata-bata, kecuali saya nanti tinggal 6 bulan ya lancar lagi karena saya sudah selesai B1 itu artinya kita bahasa yang sudah bisa buat kerja ya saudara ya, kerja sehari-hari. Nah, karena kan A1, A2, B1. Nah kalau B1 itu ya kayak kalau Anda belajar bahasa Inggris kalau lulus kuliahan itu ya B1 tuh ya, maksudnya begitu. Nah, bahasa Belanda saya juga B1, saudara ya. Jadi saya komit. Kadang-kadang saya khotbah juga pakai bahasa Belanda ya. Kadang-kadang khotbah pakai bahasa Belanda. Itu komitmen ya. Kita benar-benar kita mau menjangkau. Ya. Itulah sebabnya saya mati-matian saya jaga. Ya. Tetapi ada yang penting, saudara ya. Apapun yang saya kerjakan, termasuk apapun yang Anda kerjakan. Itu apa, saudara? Tabut Tuhan itu jangan sampai dirampas musuh, saudara. Apa itu tabut Tuhan? Hati kita, saudara. Ya, banyak orang berkata, oh tabut Tuhan itu, tabut perjanjian itu, ya tabut perjanjian yang isinya adalah 2 loh batu, ya dan kitab Musa kan, 2 loh batu pahatan 10 hukum Taurat dan kitab Musa. Oh itu tabut perjanjian itu adalah Bunda Maria. Oh salah saudara, ya itu salah sekali. Ya, tabut perjanjian adalah hati kita, saudara. Hati kita lah tabut perjanjian, di dalamnya kemudian ada hukum Tuhan. Ya, nah hati kita jangan sampai diambil sama musuh. Kenapa hati kita diambil sama musuh? Karena kita GR, kita pikir ya si Hofni Pinehas ini, dia pikir dia dengan gagah perkasa bawa tabut perjanjian ke medan perang, lalu mereka akan menang, saudara. Ya kan, mereka akan menang karena ada tabut perjanjian yang isinya itu adalah hukum Tuhan, ya, dan ada hadirat Tuhan. Padahal mereka lupa hadirat Tuhannya udah nggak di situ. Makanya namanya ikabot, kemuliaan Tuhan sudah nggak ada, tidak ada kemuliaan. Tabut perjanjian itu adalah tempat di mana Allah itu bertakhta, saudara. Tapi Hofni dan Pinehas itu hidupnya serampangan, ya. Bahkan dia di kemah suci dia berani melacur, berani berhubungan seks ya dengan para pelacur itu ya, dan para pelayan bait suci ditiduri sama mereka ya, kurang ajar ini ya, benar-benar ya. Saya jadi ingat itu ya, kalau orang-orang Islam itu kan kalau lagi debat kan di Facebook dulu suka nampilin gambarnya suster sama romo ya di gereja yang lagi berhubungan seks gitu ya. Padahal itu film dari bokep mana kali ya, bukan dari itu. Tapi itu kemudian sama orang-orang Islam itu dibuat mocking kita gitu ya, saudara ya. Tapi memang pada kenyataannya seringkali ya kita ini sudah tidak suci lagi di dalam pelayan-pelayan Tuhan, kita tidak hidup di dalam kekudusan.
Atau Anda yang bukan pelayan-pelayan Tuhan, ternyata Anda juga tidak menjaga kekudusan. Lalu kamu masih dengan gagah berani berdoa minta berkat Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati usaha kita, Tuhan akan memberkati pelayanan kita. Saudara. Atau apapun yang sedang kita ke sekolah kita, sebenarnya kita sendiri sudah hidup tidak menjaga kekudusan, serampangan hidupnya. Cina sudah entah karu-karuan, lalu kita minta, oh Tuhan pasti akan berkati, minta doa, minta berkat dari pendeta Gundul Peang, saudara ya. Pendeta Gundul Peang itu dengan PD-nya, kamu akan diberkati pada dia masih hidup di dalam perzinahan. Bisa nggak saudara orang hidup di dalam perzinahan lalu minta berkat Tuhan? Nggak bisa. Jangan harap, saudara, nggak bisa. Kalau dia hidup di dalam perzinahan, maka yang berlaku adalah hukum dunia, bukan hukum Tuhan lagi, saudara ya. Dan mungkin dia akan malah ditagih sama iblis, sama debt collector, iblis debt collector kita. Nah demikian juga tabut Tuhan yang sudah nggak ada kemuliaan Allah ini pasti akan dirampas. Hatimu sudah tidak ada di dalam kehidupanmu lagi. Hatimu itu sudah menjadi miliknya iblis. Ketika kamu tidak menjaga hidupmu di dalam kekudusan, ya, ketika kamu tidak menjaga hidupmu di dalam kesucian dengan setia kepada pasanganmu, ya, hati saudara ya, hatimu udah bukan punyamu lagi, saudara. Dosa seksual ini ada dosa yang mengerikan sekali, saudara. Ya, si Hofni dan Pinehas ini, ya, dia selain greedy, tamak, ya, dia rakus, dia makan itu bagiannya Tuhan, ya, yang harusnya dipersembahkan, malah dicocok pakai garpu yang besar, makan sendiri, saudara. Bagian yang terbaik yang harusnya buat Tuhan diambil sendiri. Ketika hamba-hamba Tuhan jadi tamak, ya, ketika kita menjadi tamak serakah, ya, lupa berdiakonia, untukku dan untukku, nabung, tapi mau buat berdiakonia, nolong orang nggak mau, saudara ya. Pelit, ya, kita nggak mau kita tidak mau berdiakonia, bukan nolong ngasih duit orang belikan motor, bukan ya, memberi makan, saudara ya. Ya kalau kamu dimintai orang, aku belikan motor, aku belikan handphone, ya jangan mau, saudara. Aku belikan laptop, ya jangan mau, tapi berdiakonia, memberi makan, atau yang tidak buat orang berobat atau yang kebutuhan primer, saudara ya. Diakoni itu ada sebuah kebutuhan primer, supaya sekundernya dia bisa nyari sendiri dengan bekerja, tapi kebutuhan primernya udah dicukupin oleh sesama anak. Ketika kamu hidup di dalam ketamakan, hamba-hamba Tuhan rakus, saudara ya. Ketika hamba-hamba Tuhan atau Anda semua, kita semua ini hidup di dalam perzinahan, ketidakkudusan, ya, tidak setia dengan pasangan kita masing-masing. Sebenarnya hati kita udah bukan punya kita lagi, loh, saudara. Hati kita itu sudah diambil sama iblis, oleh musuh. Nah, apalagi kemudian di hati itu, ya, saudara ya, kita kemuliaan Tuhan itu udah nggak ada. Kita pikir ketika kita berdoa, oh si bini, Tuhan hadir, saudara. Tuhan akan tolong kita. Enggak, aku udah coba, saudara ya. Aku sudah praktekkan itu, percaya saya. Doamu itu kelihatannya, dulu sampai nangis, Tuhan nggak hadir. Kelihatannya Tuhan ada di sana, kelihatannya hadirat Tuhan, tetapi pada kenyataannya kosong. Tuhan tidak tolong, bukan Tuhan tidak tolong. Firman Tuhan berkata, ya, sesungguhnya telinga Tuhan tidak tuli untuk mendengar, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, tapi dosa-dosamu itu yang menjadi penghalang. Ketika kamu hidup dalam keserampangan itu, saudara, kamu tidak jaga hatimu dengan benar, kamu tidak rawat hatimu menjadi sebuah taman hati bagi Tuhan, di mana Tuhan bisa bertahta di situ, di mana Tuhan punya perjanjian denganmu di situ, yaitu Roh Kudusnya, saudara. Roh Kudus adalah perjanjian kita dengan Tuhan, tapi kita tidak mau jaga, saudara. Hati-hati, saudara. Kamu pikir kamu doa si kalaba-laba sampai nangis-nangis, sampai jengking-jengking, sampai saudara. Tuhan, kamu pikir Tuhan hadir? Mimpi kali ya, saudara ya. Nah, saudara, saat itulah ketika Tuhan, ya, tidak hadir di dalam hidupmu, hatimu menjadi milik iblis. Kemudian yang terjadi apa, saudara? Yang terjadi adalah kamu mulai itu ditagih sama setan. Sama debt collector itu, setan itu, ya, nagih kamu sak bunga-bunganya, saudara. Ya kan? Karena selama kamu ikut Yesus kan, kamu kan nggak bayar utang sama setan, utangmu dibayar sama Yesus. Begitu kamu kehilangan kemuliaan Allah dalam hidup, kamu akan ditagih sama iblis sak bunga-bunganya, saudara.
bunga berbunga, habis bangkrut lenyap. Kamu sekarang dalam kondisi itu, kamu yang sedang mempermainkan Tuhan hari ini. Kamu pikir kamu jadi Kristen bisa buat main-main supaya dapat duit, sementara kamu tetap hidupnya main-main, tetap di dalam perzinahan, tetap di dalam kerakusan, tetap di dalam hawa nafsumu. Kamu bertobat, saudara. Ya, karena iblis akan menampi kamu, iblis akan menggocok hidupmu, saudara. Dan kalau iblis sudah nampi hidupmu, habis-habisan, saudara, kamu bangkrut habis-habisan. Baik itu secara moralitasmu, secara materi, secara jasmani, secara rohani, habis kamu, saudara. Bahkan mungkin keluargamu juga kudu bayar. Maka dari itu firman Tuhan ajarin kepada kita, jangan tinggalkan episinagoge. Kita tetap belajar, kita tetap kumpul, sama-sama belajar metanoia. Karena episinagoge itu tujuannya supaya kamu mengalami metanoia. Di dalam perhimpunan itu, episinagoge itu tempat belajar, saudara. Artinya sambil belajar. Perhimpunan yang dimana ada belajar di sana. Bukan cuma kumpul-kumpul tok, saudara. Kamu harus belajar. Kalau kamu kumpul, cuma seneng-seneng ajojing di gereja, tanpa kamu belajar metanoia, maka kamu akan lama-lama hati kamu mulai geser. Ketika kamu punya panutan yang hedonisme, panutan hamba-hamba itu ya, hamba-hamba hedonisme, maka hatimu mulai geser. Nah, episinagoge adalah tempat di mana kita mengalami metanoia, perubahan akal budi, sehingga hati kita makin saleh, ya kan? Sehingga iman kita makin bertumbuh. Ketika kita bergesekan, kita makin dewasa. Responnya makin benar, bukan mutungan. Ya. Tapi ketika kamu mulai mutungan, ketika kamu mulai nggak fokus sama Tuhan lagi, hidup dalam ketidakkudusan. Hati-hati, saudara, jangan-jangan hatimu sudah mulai diambil sama setan tuh. Dan kamu ketika itu kembali, ketika kamu ambil hatimu kembali, kamu datang sama Tuhan, ada pertobatan, ada perubahan, ada metanoia. Tapi kamu harus bayar dulu, saudara, kata Ibrani 10. Ya, kamu harus bayar dulu dengan hidupmu, saudara, ya. Oh, tidak ada penebusan kedua, saudara. Jangan main-main, saudara, ya. Jangan main-main, apalagi kamu sampai murtad, sampai bersyahadat Islam lagi. Aduh, hati-hati, saudara, ya. Ketika kamu bersyahadat Islam, kamu sudah menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa? Kebanyakan pendeta-pendeta bersyahadat Islam karena duitnya nggak dikasih duit sama sinodenya, lalu dia ngancam jadi Islam. Akhirnya jadilah dia Islam gara-gara selama dia melayani Tuhan, ya dia merasa tidak dipedulikan oleh sinodenya. Sehingga dia geser. Padahal seharusnya dia jangan berharap sama sinode, tapi berharapnya sama Tuhan Yesus. Ya, selama saya hidup dalam melayani, untuk pribadi saya tidak pernah minta sama siapapun. Pribadi saya selalu jerit sama Tuhan, Jehovah Jireh. Ya, kalau untuk pelayanan proyek-proyek, saya tawarkan kepada Anda, siapa yang mau menabur supaya kamu diberkati. Ya, tetapi kalau kamu minta untuk pribadimu, itu salah, saudara. Berdoa, Jehovah Jireh, hamba Tuhan harus belajar ngasih teladan sama jemaatnya. Jehovah Jireh, Tuhan sediakan. Ya, jadi untuk kebutuhan pribadi kita teriak sama Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus dengan cara yang ajaib, seringkali jawabannya bukan uang, seringkali jawabannya adalah jalan keluar. Ya, saudara, ya, adalah kemudahan. Karena tiba-tiba anaknya dapat beasiswa, ya, belajar jangan utang-utang, belajar untuk hidup sederhana, mencukupkan diri dengan apa yang ada, ya, luar biasa. Itulah takut Tuhan, yaitu hati kita. Takut Tuhan itu hati kita. Di dalamnya ada perjanjian kita dengan Tuhan, di atas tertutup pendamaian di mana Roh Kudus itu ada di situ, saudara, ya. Hadirat Allah itu bertahta di situ, di atas tutup pendamaian itu. Karena ada apa, saudara? Ada perjanjian kita dengan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Perjanjian yang ditulis di loh hati kita. Bukan dalam loh batu lagi, tapi di loh hati kita. Lalu di situ dipercikan darah Yesus. Ya, haleluya, itulah hati kita. Jangan sampai dicuri orang, tetap lurus, tetap lempeng, jaga dalam kemurnian, kekudusan, dan selalu berdiakonia senantiasa.
ya, sehingga selalu dijaga dengan cinta kasih, penuh dengan kemurahan hati, penuh dengan belas kasihan, tapi mercy, bukan pity. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.